Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kisah-kisah. Saat ini kisah yang ke-8 diambil dari surat Al-Buruj yang ada di juz 30. Dan nanti kita lihat pelajaran tentang seorang pemuda yang nanti menjadi jalan hidayah bagi kaumnya. Ketika itu dia berada di kalangan orang kafir, terus dia dapat hidayah untuk menerima Islam dari seorang rahib. Lantas ketika itu dia mendakwahi kaumnya sampai dia mengorbankan dirinya dan kaumnya yang akhirnya terbakar di dalam parit besar yang disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Baik, bisa dibaca terlebih dahulu yang ada di buletin. Kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang beriman dalam parit. Orang-orang yang beriman ini tetap teguh pada keimanan mereka pada Allah, hingga raja di masa itu marah dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan wajibnya bersabar dalam berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus disakiti. Terus di bawahnya, kisah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Buruj 1-9. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan terlaknat orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dari Suhaib radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat dulu ayatnya. Ini masih berlanjut sebenarnya, namun saya potong ayat tersebut sampai ayat 9. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Di mana langit terdapat matahari, bulan dan gugusan bintang yang ada. Dan di situ digunakan dengan sumpah. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu yaumul qiyamah. Wa syahidiu wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Di sini ada beberapa pengertian tentang wa syahidiu wa masyhud. Di antara pengertiannya, asyahid yaitu yaumul jum'ah, sedangkan wa masyhud yaumul qiyamah. Di antara pengertiannya, syahid itu adalah hari Jumat. Kemudian masyhud yang disaksikan situ adalah hari kiamat. Ada pengertian yang lain lagi, asyahid yaitu yaumul jum'ah,
yaitu hari Jumat, wal masyhud yaumul Arafah, wal mau'ud yaumul qiyamah. Syahid di situ yang dimaksud hari Jumat. Kemudian masyhud yang dimaksudkan adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Lalu mau'ud yaitu hari kiamat. Perlu diperhatikan Bu, ini kalimat sumpah. Biasa kalau dalam Al-Quran di depan itu diawali dengan kalimat sumpah, maka menunjukkan yang digunakan dalam sumpah ini entah itu waktu yang mulia atau sesuatu yang mulia. Misalnya, jenengan baca wal asr. Apa artinya? Demi masa, atau pengertian yang lainnya demi waktu asar. Maka menunjukkan waktu itu urgen, waktu itu penting. Terus makna yang lainnya demi waktu asar, berarti waktu asar juga penting. Maka demi waktu asar berarti waktu digunakan untuk sumpah di situ waktu yang penting. Nah, di sini dipakai wasyahidiu wa masyhud. Syahid yaitu yang menyaksikan adalah hari Jumat, berarti hari Jumat hari utama. Wa masyhud, masyhud tadi itu hari Arafah. Di antara pengertiannya itu hari Arafah, berarti hari Arafah juga hari yang mulia. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Di antara keutamaannya hari Arafah, hari yang kita disyariatkan untuk puasa. Walaupun nantinya dianjurkan, nanti kita masuk bulan Zulhijjah sebentar lagi, dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jenengan mau pilih cuma tanggal 9 saja boleh. Mau pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berarti 9 hari boleh. Mau pilih cuma tanggal 7, 8, 9 nggak masalah. Yang penting jangan sampai tinggalkan tanggal 9 hari Arafah tadi. Jadi misalnya nanti Idul Adhanya hari Ahad berarti Sabtunya puasa. Arafahnya, hari Arafahnya 9 Dzulhijjah, sesuaikan dengan tanggal kita berhari raya kapan. Kalau Idul Adhanya hari Ahad berarti Arafahnya tanggal 9 itu hari Sabtunya. Kita tidak pakai patokan yang ada di Saudi Arabia. Karena nanti hasil penglihatan hilalnya tanggal Dzulhijjahnya itu beda-beda. Masing-masing negara beda-beda. Maka pakai 9 Dzulhijjah yang nanti ada di tempat kita. Oh Ustaz, sana sudah wukuf terlebih dahulu. Oh nggak pakai patokan wukuf. Pakai patokan 9 Dzulhijjah di tempat kita. Ya, ini bukan pakai patokan wukuf di Arafah. Karena nanti jenengan pakai patokan wukuf di Arafah, terus besoknya itu tanggal 9 Dzulhijjah untuk tempat kita, besoknya lagi baru 10 Dzulhijjah. Ada selang waktu di situ. 9 Dzulhijjah ya pakai patokan di negeri masing-masing. Kemudian di sini juga ditegaskan lagi wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan hari kiamat. Berarti hari kiamat juga digunakan untuk sumpah, menunjukkan besarnya, azimnya, agungnya hari kiamat yang mesti kita takuti. Dan di antara nama hari kiamat itu kiamat, nama lainnya itu al-mau'ud, ada lagi nama lainnya al-waqi'ah, ya, ada lagi nama lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran banyak. Jadi ada penyebutan nama-nama hari kiamat. Ada juga al-qari'ah, ya, macam-macam penyebutan nama hari kiamat. Apa tadi saja, coba lihat Bu? Al-mau'ud, al-qiyamah, al-waqi'ah, al-qari'ah, macam-macam ya. Lebih daripada 10 nama nanti hari kiamat. Dan penyebutan nama kiamat dengan nama seperti itu untuk menunjukkan keadaan pada hari kiamat. Contoh penyebutan kiamat dengan kata al-qiyamah. Qiyamah itu berasal dari kata qiyam, berdiri. Maka semua manusia nanti pada hari kiamat nanti berdiri menghadap Allah. Contoh penyebutannya dengan al-qari'ah. Al-qari'ah itu artinya dalam keadaan kaget. Artinya ketika itu kiamat datang tiba-tiba. Jadi penyebutan menunjukkan keadaan hari kiamat terjadi apa.
Al-waqi'ah, waqi' berarti terjadi, berarti suatu yang pasti terjadi. Karena dalam penyebutan tentang al-waqi'ah Allah sebut idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jika al-waqi'ah itu datang, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tentang kiamat tadi tidak mungkin dusta, pasti terjadi. Kalau di sini al-maw'ud berarti dijanjikan, maka pasti nanti kiamat itu datang, dijanjikan akan datang. Lalu setelah 3 sumpah, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Lalu disebutkan qutila ashabul ukhdud. Baru disebutkan qutila ashabul ukhdud. Kalau tadi diterjemahkan binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi untuk membakar orang-orang beriman. Maka orang-orang yang bakar itu namanya ashabul ukhdud. Orang-orang kafir yang membakar itu namanya ashabul ukhdud. Ashab itu berarti yang punya, ukhdud parit. Yang buat parit siapa? Orang-orang kafir. Yang dibakar siapa? Orang-orang beriman. An-nari dzatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, yaitu duduk di sekitar kobaran api. Maka qu'ud itu artinya duduk. Bu, bulan ini namanya bulan apa? Hijriah. Apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu dari kata qu'ud, duduk. Qa'dah itu dari kata qu'ud, duduk. Apa maksudnya Dzulqa'dah? Orang-orang Arab itu sebelum masuk bulan Dzulhijjah duduk dulu untuk menunggu bulan haji datang. Mereka berhaji kapan? Dzulhijjah. Hijjah itu kata haji. Maka Dzulqa'dah itu bulan persiapan sebelum masuk haji. Nah, nanti ketika bulan Dzulhijjah mereka persiapan itu sudah masuk haji. Tanggal 8 sudah berada di Mina. Ada bermalam di situ mabit di Mina. Tanggal 9 mereka beranjak dari Mina menuju ke Arafah. Baru nanti tanggal 9-nya Arafah, lepas nanti maghribnya, maghrib tanggal 10 lepas ke Musdalifah. Terus tanggal 10 pagi, ya, 10 subuh, setelah sholat subuh beranjak ke Mina lagi untuk lemparan jumrah Aqabah. Baru nanti tanggal 10 sudah lempar jumrah Aqabah, sebelumnya lafaznya talbiyah ganti dengan lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Baru mereka mabit di Mina. 10, 11, 12. Mau yang nafar awal keluar di tanggal 12. Mau yang nafar sani keluar tanggal 13. Ya, dia keluar dari Mina tanggal 13. Ada yang keluar tanggal 12 lebih awal. Dia bertolak dari Mina lebih awal. Nah, Dzulqa'dah tadi untuk persiapan, baru qu'ud, baru duduk. Maka Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah. Jadi penyebutan bulan itu dalam syariat Islam itu ada maksud-maksudnya. Disebut Muharram kenapa, disebut ini kenapa gitu. Di setiap katanya itu ada makna. Peristiwa apa yang terjadi ketika itu. Disebut Idul Adha dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu artinya nahar, penyembelihan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Situ wanhar, maka ada Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban. Hari setelahnya 11, 12, 13 namanya tasyrik.
Tasyrik itu kenapa disebut tasyrik? Nah, itu ada maksudnya. Tasyrik itu saat-saat orang Arab itu mengeringkan daging kurban karena nggak punya kulkas. Biar awet gimana caranya? Dikeringkan apa? Jenengan sebut apa, Bu? Nah, itu dikeringkan seperti itu di hari-hari tasyrik. Biar dagingnya jadi awet, nanti seterusnya bisa dimakan lagi. Maka tasyrik disebut tasyrik karena hari itu orang-orang menjemur daging kurban. Tahu kan artinya kan? Nah, tasyrik disebut tasyrik. Karena ketika itu daging masih ada, maka tidak boleh puasa. Masih hari makan. Gak boleh puasa walaupun nanti hari Seninnya. Ibu punya puasa, kebiasaan puasa hari Seninnya pas itu hari tasyrik, nggak boleh puasa. Ustaz, saya sudah biasa. Oh, nggak biasa pun juga nggak boleh puasa. Biasa pun juga nggak boleh puasa hari tasyrik. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa Idul Adha, tanggal 11-nya, 12-nya, 13, 4 hari nggak boleh puasa. Disuruh nggak puasa ya sudah, alhamdulillah nggak puasa. Gitu. Yang jenengan pede sekali, wah, saya masih kuat puasa. Disuruh nggak puasa, libur. Suruh libur, Bu. Kalau suruh ada waktunya bebas gitu puasa gitu. Kalau ada waktunya libur, alhamdulillah libur. Karena ketika itu Nabi SAW masih katakan ayamut tasyrik yaumu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan. Disuruh makan, ya makan. Wasyurbin, hari kita masih boleh minum. Disuruh minum ya minum. Orang ngeyelan. Suruh makan kok nggak mau makan gitu. Suruh minum kok nggak mau minum. Nanti saatnya suruh puasa malah malas gitu. Jadi ada waktu kita suruh puasa ya puasa. Ya, tadi hari tasyrik. Jadi saya contohkan, hari itu kalau dalam bahasa Arab atau bulan itu dalam bahasa Arab punya makna. Ibu sekarang berada pada bulan Juli, maknanya apa? Bingung kan? Gak tahu kan? Nah, bahasa Arab ada. Iya kan? Ada maknanya. Ya, Juli apa? Gak tahu kan? Gak tahu. Agustus, kemerdekaan. Nah, gue ngerti nih ngono coba. Orang Arab itu ada. Jadi setiap kata itu luar biasa maknanya. Terus wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Situ dikatakan sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Mereka lagi berbuat jahat, menyiksa orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Mereka nyiksa orang beriman padahal Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ditutup dengan Al-Aziz Al-Hamid, Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa, Bu? 99. Itu yang ibu kalau hafal, tahu keutamaannya, amalkan. Sebagian ulama itu katakan Asmaul Husna itu ada 1000. Ada yang bilang 3000. Ada yang bilang 4000. Kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama sepakat nama Allah tidak terbatas 99. Sepakat. Nggak ada yang berselisih. Cuma kita yang biasa salah paham. Dikira Asmaul Husna cuma 99. Para ulama simpulkan lagi, jika ada yang mengklaim bahwa satu hadis membicarakan 99 nama secara utuh, langsung 99 nama ini disebut dalam satu hadis, hadisnya dhaif. Maka penyebutan 99 nama tadi tinggal dicari, ada dari Al-Quran, ada dari hadis, masukkan nanti hitungannya jadi 99. Namun nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah 99. Dalilnya apa?
Dalilnya bisa disimpulkan dari bacaan ba'da sholat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Situ Nabi SAW doa, la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung-hitung pujian kepadamu ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkaulah yang tahu bagaimana memuji dirimu sendiri. Nabi katakan apa? Aku tidak bisa menghitung jumlah pujian kepadamu. Alias kalau mau menghitung dengan nama-nama Allah Nabi pun tidak tahu jumlahnya itu berapa banyak. Maka Nabi katakan, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Alias nama Allah tidak bisa Nabi hitung banyaknya. Berapa jumlahnya? Tak terhingga. Paham? Ada di antara namanya apa? Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha perkasa. Lagi namanya apa? Al-Hamid. Maha terpuji. Bu, setiap ayat itu kalau ditutup dengan Asmaul Husna itu nyambung dengan cerita, Bu. Kenapa di sini kok nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Kok tidak ditutup dengan Al-Malik Al-Qudus? Kenapa kok tidak ditutup As-Salam Al-Muhaimin? Kok tidak ditutup dengan itu? Kok dipilih Al-Aziz Al-Hamid? Al-Aziz tadi artinya apa? Apa? Maha perkasa. Orang kafir tadi kan nyakiti orang beriman kan? Dia siksa kan? Ingat Allah Maha perkasa. Tunggu nanti balasannya. Ya, ingat Allah itu Maha perkasa. Tunggu balasannya nanti. Kalau mereka nyiksa orang beriman, tunggu balasannya. Allah Al-Aziz. Sekarang orang kafir nyiksa, oh balasannya ada. Allah gak maafkan mereka nanti sampai taubat. Al-Hamid, Allah Maha terpuji. Kalian mau buat kufur bagaimanapun, buat kekafiran bagaimanapun, Allah tetap layak untuk dipuji. Dengan adanya maksiat atau kekufuran manusia tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia buat kufur bagaimanapun, dia kufur bagaimanapun, maksiat bagaimanapun, dosanya dia buat terserah bagaimanapun, kerajaan Allah tidak akan berkurang. Allah tetap pantas untuk Al-Hamid, untuk dipuji, Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Di mana Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah itu terhadap segala sesuatu Maha menyaksikan. Tadi kan orang-orang kafir nonton orang beriman itu kan disiksa. Sekarang Allah akan nanti menyaksikan kalian orang-orang kafir, kalian akan disiksa pada hari kiamat kelak. Itu ayat 1 sampai 9 dari surat apa tadi? Al-Buruj. Kisahnya ini, apa yang dimaksud dalam ayat tadi tentang Ashabul Ukhdud, kisahnya panjang berikut ini tentang seorang pemuda. Kita lihat ceritanya, nanti saya potong-potong, nanti kita ambil pelajaran, terakhir nanti baru ada pelajaran saking ayat. Monggo dibaca. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus padanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Baik, pelajarannya Bu, yang namanya raja, pemimpin itu ingin langgengkan kekuasaannya, maka ada di antara raja-raja itu yang memanfaatkan tukang sihir untuk mendukung dia. Jika ada yang buat jahat, wah tukang sihir turun tangan untuk ngatasi itu. Ada yang mau mengambil kekuasaannya, buat jahat, wah ini ada lagi tukang sihir seperti ini. Jadi ada kekuasaan itu dekat dengan, ya istilahnya apa nih tukang sihir ini? Dunia apa ini? Klinik ya? Ya, dunia klinik seperti itu. Jadi punya jimat-jimat, mantra-mantra, punya sihir-sihir, ya punya tukang sihir yang bisa nyantet,
Ya, bisa macam-macam lah supaya raja ini dapat perlindungan. Nah, ceritanya di sini tukang sihir ini sudah sepuh. Berarti butuh apa? Penerus. Ya, dia ingin cari penerus, maka dia lapor ke raja, "Wahai raja, saya ini sudah sepuh. Saya butuh seorang penerus." Penerusnya dicari yang apa? Apa yang sepuh juga? Cari yang apa? Yang muda. Maka dicarilah seorang pemuda. Maka butuh regenerasi untuk tukang sihir ini. Sihir saja butuh regenerasi loh, Bu. Masa ilmu agama nggak butuh? Ya kan? Sihir saja ini sampai dipikirkan penerusnya siapa? Masa yang punya ilmu agama nggak mikir penerusnya itu siapa? Ini aja coba lihat ini. Siapa yang mewariskan ilmu sihir ini, coba lihat. Dia mikir. Raja gimana yang meneruskan ini siapa? Coba dipikirkanlah. Maka ditunjuklah seorang pemuda. Pemuda ini suruh belajar langsung pada tukang sihir ini. Ya, untuk berguru terus padanya. Berarti tukang sihir juga ilmunya bisa diwariskan. Ya, ilmu-ilmu jahat itu bisa diwariskan. Nah, sekarang kita lihat perjalanan pemuda ini belajar. Belajar apa tadi? Belajar sihir. Ini bukan nyantren pesantren, bukan, Bu. Ini belajar ilmu sesat ini. Ya, jadi nyantrinya nyantri sesat. Gitu. Terus di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu seorang rahib pendeta dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Nah, taib. Rahib itu istilah biasa kita terjemahkan pendeta. Dia ya pemuka agama lah di kalangan Nasrani. Berarti kisah ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kisah ini itu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini kisah ini ada. Maka ada istilah tadi rahib. Seperti kemarin yang kita bahas kisah Juraij. Juraij itu disebut rahib juga. Ada setelah itu saya ceritakan lagi pas di Ramadan kemarin Barsisa di serial ke-7 kemarin. Barsisa juga rahib. Rahib itu tokoh di kalangan Nasrani. Ya, tokoh di kalangan Nasrani. Nasrani itu disebut Nasrani berasal dari bahasa Arab artinya Nasoro. Nasoro itu asal katanya artinya Nasoro yansuru nasron, berarti menolong. Karena orang-orang Hawariyun, murid-murid dari Nabi Isa itu katakan, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun yaitu murid-murid dekatnya Nabi Isa alaihissalam itu katakan, kami ini penolong agama Allah. Kami ini penolong agama Allah. Berarti Nasrani itu artinya penolong. Mereka klaim mereka itu penolong agama Allah. Padahal dalam kisahnya ketika Nabi Isa alaihissalam itu dikejar-kejar orang Yahudi, ingin dibunuh. Maka saat itu ada muridnya. Murid dari siapa? Nabi Isa. Murid setia atau murid pengkhianat? Ibu dapat cerita dari mana? Murid setia apa murid pengkhianat? Hah? Murid setianya. Karena ini lagi bicarakan Hawariyun, murid-murid setianya Nabi Isa. Murid-murid setianya ini, karena Nabi Isa lagi dikejar-kejar, maka Nabi Isa tanya, setelah ini siapa yang mau jadi penerus saya? Artinya siapa yang nanti ketika saya ini diangkat ke langit, siapa yang nanti mau diserupakan dengan saya? Maka ngacunglah di situ, ya, yang diantara cerita jenengan ingatnya Yudas, ya kan? Olam ini siapa namanya? Pokoknya itu dari muridnya Hawariyun tadi, murid setia. Ngacung, saya Nabi Isa, saya siap untuk berkurban demi kamu. Maka Yahudi datang, ingat ya, ini tanda sifat orang Yahudi itu biasanya membunuh para nabi. Nabi Isa diincar loh itu, ya kan?
Jadi kalau jenengan dengar cerita saat ini itu Yahudi itu lagi memberantas orang-orang Palestina, biasa. Nabi saja dibunuh. Maka kemudian ketika mau dikejar, baru diserupakanlah tadi muridnya yang setia diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Sekarang di mana Nabi Isa? Masih ada di langit. Nanti akan turun di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman. Kapan akan turun? Di masanya Imam Mahdi. Dan ketika itu nanti akan keluar Dajjal. Pengen ketemu Nabi Isa? Pengen? Wah, ada Dajjal di situ, Bu. Gak usah cari-cari masalah, Bu. Ustaz, saya pengen umur panjang biar saya ketemu dengan Nabi Isa. Ngapa, Bu? Kalau belum waktunya gak usah mikir-mikir kayak begitu. Ya. Nanti turun Nabi Isa, ketika itu keluar siapa tadi? Dajjal, dan di situ di masanya Imam Mahdi. Bukti kalau Nabi Isa itu masih kalah dengan umatnya Muhammad ketika itu masuk waktu sholat ingin ditegakkan. Kemudian Imam Mahdi nyuruh, Imam Mahdi namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, sama dengan bapaknya Nabi Muhammad, keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy berarti orang mana? Orang mana? Arab. Jadi kalau ada yang klaim Imam Mahdi dari Jawa, wah itu pendusta besar itu. Imam Mahdi keturunan Quraisy. Masih jalurnya, masih nasabnya itu dari Nabi. Ketika itu mau maju ini, waktu sholat mau maju, Nabi Isa, ayo kamu jadi imam. Terus Imam Mahdi dia suruh Nabi Isa seperti itu. Nabi Isa jawab, kamu lebih pantas untuk jadi imam untuk saya. Siapa yang jadi imam jadinya? Imam Mahdi. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Imam Mahdi jadi imam. Makmumnya di belakang siapa? Nabi Isa. Tanda Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad. Berarti mana yang lebih mulia? Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Wong keturunannya saja Nabi Isa masih makmum di belakangnya. Coba lihat. Masih mulia Islam. Ya. Nanti ketika itu misi Nabi Isa diantaranya ketika turun ada Dajjal. Ketika masa Imam Mahdi tadi ya, Nabi Isa turun untuk menumpas Dajjal, untuk menghancurkan salib, untuk menghapuskan jizyah, untuk memberantas babi-babi yang ada. Itu misi Nabi Isa ketika turun. Nah maka tadi balik tadi Nasrani, ya. Itu awal ceritanya seperti itu. Itu kisah Nabi Isa sendiri. Ya, bisa tahu tentang cerita ini ada di kisah ketika Nabi Isa itu diangkat di tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayat yang tadi saya sebutkan itu pengikutnya setia. Ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir. Saya punya tulisan ini tapi sudah lama sekali. Waktu itu saya munculkan tulisan ini karena ada dulu ada tokoh pergerakan itu murtad, kemudian dia ngungkit-ngungkit kisah Nabi Isa. Saya cek lagi, telusuri kisah tadi itu. Ini yang benar nih kisahnya ini bagaimana ini? Nah, baru saya dapatkan kisah tadi. Nah, dia sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ketika dia murtad dia sampaikan ayat Al-Quran macam-macam. Tulisan saya sudah lama itu. Itu mantan anggota FPI dulu. Terus dia murtad, jadi pendeta. Walau dia sudah balik lagi apakah belum? Tapi tulisan saya sudah lama sekali. Nah, dulu saya bahas itu, terus saya dapat kisah tadi. Nah, balik di kalangan Nasrani ada namanya apa? Rahib. Jadi rahib paham ya? Rahib itu tokoh agamanya Nasrani, pemuka agamanya. Jadi kalau kita bilang itu kiai, ustadznya lah itu. Nah, terus rahib dilanjutkan lagi. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya. Ketika terlambatnya mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Maka ia pun mengadukannya pada rahib. Nah, jadi gini ceritanya. Ini kan aslinya mau belajar pada tukang sihir. Nyantrinya kan aslinya pada tukang sihir. Namun setiap kali mau pergi, mampir dulu ke tempatnya rahib belajar. Jadi dia belajarnya dua guru. Pertama itu dengan tukang sihir tadi, ini guru aslinya. Namun dia dapati seorang rahib, dia juga ngambil ilmu di situ. Nah, maka ketika itu karena belajar dengan rahib di tukang sihir jadi telat. Kadang-kadang tukang sihirnya marah.
dipukullah tadi si pemuda. Ini kamu telatnya itu gara-gara apa? Nah, nanti dia kemukakan alasannya berikut ini. Terus ketika terlambatnya mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Maka ia pun mengadukannya pada rahib. Rahib pun berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Bohong nggak? Bohong atau tidak? Bohong dia. Dia bohong namun untuk menyelamatkan diri. Daripada nanti kena masalah dengan rahib, nanti masalah dengan tukang sihir, maka rahib beri saran nanti. Daripada dia nggak dapat ilmu kan dari rahib, maka rahib bilang kasih saran. Kamu nanti bilang kamu telat gara-gara keluargamu. Ya. Jika engkau khawatir pada keluargamu, kok keluargamu bilang kok kamu telat juga ketika pulang, bilang aja tukang sihir nahan saya lama-lama, suruh belajar lama. Nah, padahal kalimatnya bohong. Ya, nanti ada penjelasannya. Terus pada suatu saat ketika di waktu ia dalam keadaan yang demikian itu, lalu tibalah ia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu. Nah, sekarang dia bimbang, memutuskan mana guru yang benar. Ini tukang sihirnya apa? Rahib. Sekarang sudah bimbang ini. Ini saya milih siapa ya? Ya Allah, berikanlah petunjuk pada saya. Saya tetap ngajinya. Nah, istilah saya ngaji tadi ya. Saya tetap bergurunya ini pada rahib ataukah bergurunya pada tukang sihir? Maka dia memutuskan saat ini dengan cara yang nanti dia sebutkan. Terus ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuh. Lalu orang-orang bisa lewat. Nah, tadi janjinya apa? Apabila rahib itu yang benar berarti kan? Dan dicintai olehmu ya Allah. Jika rahib ini yang benar, ini saya lempar batu. Kalau ini mati, oh berarti rahib ini yang benar. Saya nanti ikut rahib. Ternyata dia lempar, apa yang terjadi? Mati. Nggak tahu binatangnya kayak bagaimana, batunya kayak apa. Karena nggak dijelaskan. Pokoknya ketahui aja, oh pas dia lempar, mati itu. Ya, binatang buas tadi. Ya, terus setelah itu, lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut pun mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Nah, sekarang rahib ingatkan. Sekarang kamu sudah tahu yang benar nih. Setelah ini kamu akan dihampiri cobaan demi cobaan. Namun kalau orang-orang tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Tolong jangan sebut-sebut namaku. Jangan bawa-bawa nama si rahib. Ya, jaga rahasia ini. Disuruh jaga rahasia. Terus anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kulit. Jadi ada yang berobat, dia sebutkan dengan izin Allah. Terus ia pun dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Nah, jadi raja tadi yang kita cerita punya tukang sihir, ini punya teman. Temannya ini buta, sudah lama ini buta. Pengen ada orang yang bisa menyembuhkan. Nah, terus ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, ini semua bisa jadi milikmu, asalkan engkau menyembuhkanku. Pemuda ini pun berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, dia katakan apa, Bu? Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, itu garis bawahi. Jadi ini bukan dukun, Bu. Ya, ini bukan dukun paranormal, orang pintar nih, bukan. Karena dia lakukan sebab barangkali dan dia sandarkan pada Allah, ya Allah tolonglah saya untuk menyembuhkan orang-orang ini yang datang untuk berobat. Karena dia selalu sandarkan tadi. Orang mau bilang, tolong sembuhkan saya. Seakan-akan yang menyembuhkan itu pemuda ini. Ternyata dia jawab apa? Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Terus, jika engkau mau beriman pada Allah,
Aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan. Ia pun beriman pada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Nah, dia beri catatan, berarti setiap orang yang mau datang mau berobat suruh apa? Beriman dulu pada Allah alias masuk Islam. Bu, kenapa saya sebut Islam, Bu? Ajaran yang dibawa oleh para nabi semuanya ajarannya satu. Semua itu ajarannya Islam. Misinya sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah, menjauhi tagut, menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ada seorang rasul. Misinya apa? Tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah dalam ibadah, dan jauhilah tagut, jauhilah kesyirikan. Ini semua nabi, Bu. Ajarannya satu. Ajaran yang satu apa? Tauhid. Namun syariat mereka berbeda-beda. Syariatnya nanti masing-masing. Untuk jalankan ibadah caranya bagaimana, masing-masing punya cara sendiri. Nanti syariat Islam punya cara sendiri. Namun kalau kita masuk Islam yang saat ini, Islam saat ini adalah Islam yang mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Islam ada dua istilah, Bu. Pertama, Islam yang umum, yaitu Islamnya para nabi dan rasul. Yang kedua adalah Islam yang khusus. Islam yang khusus berarti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita bahas masuk Islam untuk zaman ini, Bu, untuk saat ini berarti masuk Islam lantas mengikuti syariatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariat umum para nabi, bukan. Karena ketika Islamnya Nabi Muhammad itu datang, yang sebelum-sebelumnya ajarannya terhapus dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Nah, sekarang tadi kan sudah berobat. Sudah sembuh apa belum tadi? Sudah. Dia masuk, dia beriman, kemudian Allah menyembuhkannya. Sudah sembuh tadi. Lantas dia seperti biasa duduk di samping raja. Terus raja pun bertanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Ia pun menjawab, Robku. Nah, lihat jawabannya apa? Bukan jawabannya pemuda itu. Karena sudah diajarkan prinsip, Bu, kalau sakit yang menyembuhkan itu bukan si pemuda, namun yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka kalau kita demikian juga, kalau sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka kalau sudah sehat, Bu, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah angkat penyakit saya. Jangan bilang, Masya Allah saya sudah berobat di rumah sakit ini, dokternya luar biasa, obat-obatnya diberikan luar biasa. Tanda orang kurang beriman. Orang beriman selalu sandarkan pada siapa tadi sembuhnya? Sama Allah. Allah yang menyembuhkan saya, Robku yang menyembuhkan. Dijawab tegas sekali loh di sini. Dia nggak bilang pemuda tadi dulu. Langsung disebutkan apa? Robku yang menyembuhkan. Terus raja pun kaget. Apa engkau punya Rob Tuhan selain aku? Sahabatnya pun berkata, Robku dan Robmu itu sama, yaitu Allah. Nah, kita sama Tuhannya. Kamu bukan Tuhan. Berarti raja ini emosi nggak setelah ini? Wah, ini emosi berat ini. Ini kok bisa berubah? Kemarin dia datang nyembah saya, kok sekarang ada Tuhan yang lain selain saya. Coba lihat, berarti raja ngaku dirinya sebagai Tuhan. Terus raja tersebut pun menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Nah, awalnya kan pemuda ini belum diketahui. Maka raja ini nyiksa-nyiksa dia terus, nyiksa temannya ini sampai akhirnya mengaku, saya tadi berobat pada seorang pemuda. Terus ketika anak tersebut datang, raja lalu berkata kepadanya, wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Nah, raja masih nganggap itu karena sihir. Padahal dengan sihir tadi kan dia sudah nggak peduli lagi dengan sihir, gitu, karena dia ikut seorang rahib. Berarti dia punya ilmu untuk itu. Namun raja masih punya kecurigaan ini dari ilmu sihirnya. Wah, ini ilmu sihirmu sudah luar biasa. Terus serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut pun menjawab, sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun.
Yang menyembuhkan adalah Allah. Mendengar hal itu, raja lalu menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi gurunya. Ya, sampai ditunjukkan pada pendeta tadi. Terus ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan kepadanya, kembalilah pada ajaranmu. Pendeta itu pun enggan. Lantas didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepala dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu, sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta. Kembalilah pada ajaranmu. Ia pun enggan. Lantas terjadi hal yang sama. Didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. nah, si pendeta mati. Caranya gimana tadi, Bu? Digergaji dari tengah kepala turun ke bawah. Si teman raja gimana caranya lagi? Sama. Cuma gara-gara apa, Bu? Karena gara-gara apa? Karena mempertahankan prinsip agamanya. Disiksa. Dia mau tukar dengan ini nggak selamat atau tidak? Tidak, dia nggak mau. Apa yang dia pilih? Sudah mati-mati saja. Mau disisa gimana pun terserah. Yang penting saya mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Nggak mau nurut pada raja, nggak mau. Dia korbankan nyawanya demi itu. Terus kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama. Kembalikan pada ajaranmu. Ia pun enggan. Nanti diperbaiki, kembalilah pada ajaranmu. Terus Kembalilah pada ajaranmu. Ia pun enggan. Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, lemparkanlah ia dari gunung tersebut. Lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu, lalu mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Lantas pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Taib. Yang pertama apa cobaannya, Bu? Mau dilemparkan dari gunung. Dicoba, terus dia ketika itu berdoa pada Allah, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Artinya selamatkanlah aku ya Allah. Kalau Engkau kehendaki aku selamat, selamatkanlah. Maka akhirnya gunung berguncang. Ketika itu pasukan raja jatuh, pemuda tadi selamat, pemuda tadi pulang. Dikira dia sudah ikut agamanya raja, ajarannya raja. Terus ketika sampai, raja berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja. Nah, sekarang cobaan kedua. Tadi selamat, raja uji lagi. Terus raja memerintahkan pada pasukannya, pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkanlah dia. Mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini pun berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba sampan tersebut terbalik, lalu pasukan raja tenggelam. Pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi raja. berarti dia selamat. Cobaan kedua adalah ingin ditenggelamkan. Terus ketika menemui raja, ia pun berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Terus yang di bawahnya lagi. Ia pun berkata kepada raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Nah, tadi 2 kali percobaan pembunuhan semuanya gagal. Maka pemuda ini kasih solusi sama raja, kalau kamu ingin saya mati, penuhi syaratku dulu. Apa syaratnya? Lihat. Raja pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit. Nah, jadi semua rakyatnya raja kumpul semua. Terus
Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Nah, saliblah aku di atas sebuah pelepah. Digantung, kemudian disalib. Terus. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah Bismillah, Bismillah Rabbil Gulam. Nah. Artinya dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Nah, kamu ambil anak panah, ya, punyaku, terus kamu lepas. Sebelumnya baca apa? Bismillah Rabbil Gulam. Dengan nama Allah, Robnya pemuda ini. Namun catatannya tadi apa? Siapa yang ngumpul ketika itu? Rakyat semuanya. Biar semuanya menyaksikan. Ya, ini cerdas ini. Ini biar bukan hanya dia saja yang dapat manfaat, nanti semuanya. Terus. Lalu panahlah aku karena jika melakukan seperti itu, engkau pasti akan membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib di pelepah. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah itu ia mengucapkan Bismillah Rabbil Gulam, artinya dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaslah panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya tempat anak panah tersebut menancap. Lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Nah, efeknya apa? Semua rakyat beriman. Gara-gara pemuda ini suruh baca dengan nama Allah Rabbil Gulam. Berarti dia yang benar dong. Tadi raja percobaan pembunuhan 2 kali gagal semua. Pemuda ini suruh seperti itu. Ya, dengan nama Rob pemuda ini, berarti Robnya yang benar. Tuhannya yang benar, maka pemuda ini mati. Semua rakyat yang hadir ketika itu apa yang terjadi, Bu? Beriman semuanya. Raja serba salah. Satu mati, akhirnya semuanya itu masuk Islam. Terus raja datang. Raja datang, lantas ada yang berkata, apa yang selama ini kau khawatirkan? Sepertinya yang kau khawatirkan selama ini benar-benar telah terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut pun berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, maka lemparkanlah ia ke dalamnya. Nah, yang masih beriman dilemparkan dalam parit. Nah, yang tadi namanya Ukhdud. Pelakunya namanya Ashabul Ukhdud. Terus. Atau dikatakan masuklah ke dalamnya. Mereka pun melakukannya sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Nah, ada wanita, ada seorang ibu punya bayi. Apa yang terjadi dengan wanita dan ibu ini? Lihat. Wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan masuk di dalamnya. Anaknya pun lantas berkata, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, gak usah takut. Sabarlah karena engkau berada di atas kebenaran. Lompatlah ibu dan anak tadi dalam api. Selesai ending kisah Ashabul Ukhdud. Sudah? Itu pelajarannya. Bagus nggak kisahnya, Bu? Hah? Ending nggak? Bagus nggak? Itu nggak ada di film-film saat ini, nggak ada, Bu. Ini kisah nyata. Ini bukan kisah yang dibuat-buat, ini bukan sandiwara, ini kisah nyata. Kisah nyata termaktub dalam Al-Quran. Penyebutannya tersebut dalam Al-Quran. Dan ibu baca setiap waktu. Jadi kalau baca surat Al-Buruj, ingat kisah ini. Ya, ingat kisah yang disebutkan dalam surat ini. Oh, pelajaran-pelajarannya luar biasa sekali. Ini kisah panjang. Kunci dari kisah ini adalah tentang kesabarannya orang-orang beriman. Itu kunci dasarnya, Bu. Maka kisah ini dibawakan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab sabar. Pada bab apa, Bu? Sabar. Pas nggak tentang kesabaran, Bu? Pas atau tidak? Pas. Ibu nanti tinggal praktekkan untuk siapapun. Ya. Sabar dalam hal apapun, terutama yang terkait dengan iman. Saya mempertahankan iman bagaimana? Ini kisah luar biasa ini. Ini bukan kisah film-film, ini sandiwara, bukan film laga, bukan. Ya. Dan ibu cukup dengar cerita kayak gini, saya sudah bisa gambarkan sendiri. Kayak begitu ya ceritanya, luar biasa ya. Padahal tadi cuma teks saja. Sudah tergambarkan itu.
Ya, tergambarkan apa maksud ceritanya. Ya, dan gak perlu diwujudkan dalam sandiwara orang nanti praktekkan kayak gini, ini bentuknya paritnya gini, gak usah. Cukup cerita kayak gini orang sudah paham itu. Oh, saya sudah imani ini, saya sudah dapat tarik pelajaran di dalamnya. Nah sekarang kita lihat hadis riwayat Muslim tadi, pelajaran tentang kisah tersebut. 1. Pelajaran dari kisah pertama, raja yang zalim akan terus mencari pewarisnya dan ingin kekuasaannya terus ada. Tadi ya, raja ingin kekuasaannya tetap terus ada. Itu raja manapun, penguasa manapun, sifatnya kayak gitu. Kalau dia punya masa habis, nanti dia akan wariskan juga pada yang lain, yang juga nanti dia ingin dapat kebagian dari kekuasaan. Pasti seperti itu. Tadi tukang sihir untuk nyokong raja, ini yang nyokong terus, ya sudah, ini penerusnya siapa? Harus ada. Sehingga kekuasaan itu tetap langgeng. Terus yang kedua. Kedua, raja atau penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah biasa menggunakan dukun dan sihir untuk mendukung kekuasaannya. Seperti ini tetap terus ada hingga saat ini. Sampai saat ini tetap ada. Klinik dunia hitam, dia itu punya. Ya, kalau zaman kita itu nanti kalau masa-masa mau nyalek, mau jadi calon apa gitu, nah itu baru dapat tempat, mau ke petilasan mana, mau ke kuburan mana, mau ke dukun mana, mau orang pinter mana. Sampai mungkin ada orang gila manapun juga, kalau dibilang itu sakti, datangi. Ya kan? Demi lanjutnya kekuasaan. Itu akan ditempuh sampai saat ini. Ini bukan zaman dulu saja, Bu. Saat ini, oh lebih rusak lagi zaman ini. Terus yang ketiga. 3. Anjuran mengajari anak sejak kecil karena hasilnya lebih mudah melekat dibanding sudah besar. Seperti kata pepatah Arab, innal ilma fis sighar kana ushi fil hajar. Artinya sesungguhnya ilmu ketika kecil seperti memahat di batu. Artinya ilmu ketika kecil itu lebih kokoh. Ilmu ketika kecil itu lebih kokoh. Lafaz tadi bukan lafaz hadis nih. Itu cuma perkataan pepatah Arab. Innal ilma fis sighar kanaksi fil hajar. Sesungguhnya ilmu ketika kecil itu seperti memahat di batu, lebih melekat lama. Maka sejak kecil ya anak itu dididik punya hafalan. Hafalan apa, Bu? Hafalan apa? Lagu-lagu gitu. Ganti hafalan Al-Qur'an. Hafalan Quran, hafalan doa-doa, zikir-zikir, hadis-hadis singkat gitu. Miliki itu, anak lebih mudah masuk. Kalau ibu hafal wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud. Oh, dengar sekali, setelah itu lupa. Bar ngaji wes bablas kabeh Ustaz. Enggak ada sisa. Iya kan? Kalau anak dia dengar sekali, orang lain baca, ada murotal jenengan putar, dia ulang-ulang terus, tuh senang saya dengar-dengar. Habis itu dia ulang, ya ngomong sendiri, apa mau apa? Oh Al-Buruj tadi, nah, ulang-ulang terus, gampang dia. Sak halaman dia dengar aja itu sak halaman Quran, wah diulang-ulang terus tuh gampang. Jenengan mau satu halaman, wah bisa hafal apa enggak? Sudah hafal satu halaman, lanjut halaman berikut, halamannya sudah dihafal, bablas hilang. Itu ada anak kecil lebih tahan itu tadi hafalannya. Jadi peluangnya pada anak jenengan, Bu. Ya, suruh hafal. Ganti yang dulu musik-musik, Bu, diganti itu, jangan suruh hafal itu. Oh sia-sia belaka itu nggak dapat pahala itu, Bu. Wah ini kalau punya ini, masya Allah ini pahalanya jalan terus. Ibunya yang ngajarkan, ibunya dapat pahala terus, bapaknya yang ngajarkan, bapaknya dapat pahala terus. Itu punya. Nantinya pengaruh untuk ibu apa? Ibu akan juga cepat hafal. Wah anaknya hafal terus kalau tadi dengar murotal, jenengan dengar. Oh ini surat Al-Buruj, wassaba'i dzatil buruj. Dia ulang-ulang terus, ibu cepat hafal juga loh itu. Bisa hafal dari anaknya sendiri. Gitu. Ya, jadi ganti hafalan. Kalau dulu senang anaknya, sudah hafal lagu ini macam-macam, ya, sudah hafal tuntas. Umur berapa? 2 tahun sudah bisa nyanyi, senang sekali. Ganti sekarang, Bu. Ganti dengan hafalan Al-Quran. Sudah nggak zaman lagi, Bu, hafal lagu.
Ganti hafal Al-Quran. Ya, jangan semua mau potong bebek angsa ke apa ke, wah dihafal kabeh gue. Ya. Ganti. Ada juz 30 dia bisa hafal cepat gitu. Ulang-ulang saja, putar murotal saja untuk dia. Nanti dia lama-lama itu akan hafal. Dia dengar saja bu itu. Dia cuma modal dengar, gak bisa baca. Ya, gak bisa baca itu. Suruh baca gak bisa. Dia cuma pegang Al-Quran. Mau apa? Mau cuma dengar aja. Dia dengar gitu, ulang-ulang. Hafal itu insya Allah. Karena ilmunya lebih kokoh ketika kecil. Nomor 4. Nomor 4, adanya karomah para wali. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Beri catatan bu, wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan bisa menghilang, bukan punya tenaga dalam, bukan yang bisa berjalan di atas air. Jangan terlalu banyak nonton film laga bu. Itu film-film syirik semua itu bu. Apa kalau nggak syirik apalagi coba bu? Ilmu apa punya bu? Kok bisa dari jauh sana itu, dari sini ini tembak? Terlempar itu. Ilmu apa bu? Itu kalau ilmu udah bukan dari syirik, dari mana lagi bu? Iya kan? Dan kita asik nonton kayak gitu. Luar biasa. Ibu lagi ditanami ini ilmu-ilmu sakti luar biasa. Itu bukan ilmu sakti bu. Itu ilmu bahaya. Kok langsung film laganya dia jalan di atas air, bisa terbangun sampai sana. Percaya lagi. Itu bukan wali bu. Wali Allah bukan kayak gitu. Ya. Terus punya ilmu tenaga dalam, punya bisa terbang. Ya. Ada kalau dulu apa? Film apa itu? Gerhana dulu itu ya bu ya. Cuma lihat orang saja dengan mata aja, mobil bisa terlempar. Luar biasa. Itu ilmu-ilmu sihir bu. Ibu lagi ya, itu lagi dipaparkan sihir itu nggak masalah untuk ibu gitu. Ibu suruh anak nonton itu lagi, anak nanti jadi, bisa kayak gitu ya? Gimana cara belajarnya? Anak akan belajar kayak gitu. Itu nggak seputar sihir, dunia hitam, klinik. Itu dipaparkan di TV-TV. Seakan-akan kita mau dibuat, saya setuju dengan ini. Itu nggak masalah. Gimana cara mempelajarinya? Nanti ujungnya kayak begitu. Padahal syirik-syirik semua bu itu. Itu bukan wali Allah. Karomah itu dari wali Allah. Apa definisi wali Allah? Nanti jenengan buka surat Yunus ayat 62 sampai 63. Itu definisi wali Allah di situ. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka wali Allah itu beriman dan bertakwa. Maka syarat wali Allah ada 2. Syarat wali Allah ada 2. Yang pertama, alladzina amanu, beriman. Yang kedua, wa kanu yattaqun, bertakwa. Maka sebut orang itu wali, syaratnya ini bu. Itu syarat mutlak saking Quran. Ya, itu syarat mutlak dari Al-Quran. Ini nggak bisa diubah-ubah syarat ini. Nantinya wali Allah ada 2 tingkatan. Wali Allah itu ada 2 tingkatan. Nanti dibuka di surat Al-Waqiah. Ya, buka dari surat Al-Waqiah. Dari ayat pertama seterusnya. Semua surat Al-Waqiah itu lagi menceritakan 3 golongan. 2 itu wali Allah, yang 1 itu wali setan. Al-Waqiah bicarakan 3 golongan bu. Yang pertama, as-sabiqunal muqarrabun. As-sabiqunal muqarrabun. As-sabiqun al-muqarrabun. Artinya wali Allah terdepan.
Wali Allah terdepan. Golongan kedua, al-abrar ashabul yamin. Al-abrar ashabul yamin. Sudah? Artinya wali Allah pertengahan. Yang ketiga, ashabus shimal. Ashabus shimal, golongan kiri. Alias wali setan, yaitu ahli maksiat dan orang-orang kafir. Wali Allah terdepan itu bagaimana, Bu? As-sabiqun al-muqarrabun. 4 hal, lihat. Amalan wajib dilakukan, amalan sunnah dilakukan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Ulang. Apa tadi? Wajib, sunnah dilakukan. Terus haram, makruh ditinggalkan. 4 Itu golongan yang pertama tadi. Apa tadi namanya? As-sabiqun al-muqarrabun. Golongan kedua apa tadi, Bu? Al-abrar ashabul yamin. Apa masuk golongan ini syaratnya apa? 2. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan. Berarti sunnahnya kurang, makruhnya juga tetap masih dilakukan. Berarti cuma 2 dia punya, apa? Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan. Yang sunnahnya kurang, yang makruh masih dikerjakan. Berarti cuma punya 2, Bu. Masih bagus. Masih ada wajib. Ya, masih ada wajib. Terus yang ketiga apa tadi? Ashabus shimal, haram dikerjakan, wajib ditinggalkan. Itu nggak masuk wali Allah. Masuk wali apa tadi, Bu? Wali setan. Wali setan itu maksudnya apa? Temannya setan. Dalam surat Al-Waqiah kesimpulannya 3 ini. Karena nanti penutupnya itu di akhir ayat surat, saking surat Al-Waqiah kesimpulannya di akhir ayat dibagi 3 lagi. Karena ditutup dengan ayat was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin dan seterusnya. Nanti ditutup dengan ya as-sabiqun al-muqarrabun, mereka itu di surga. Baru nanti disebutkan ashabul yamin, baru nanti disebutkan ashabus shimal. Nanti baca surat Al-Waqiah. Terus baca lagi faedah berikutnya. Nomor 5. Hati hamba di tangan Allah. Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Pemuda dalam kisah ini padahal dalam pengasuhan raja dan pengajaran tukang sihir. Namun ia bisa mendapat hidayah pada kebenaran. Jadi hidayah di tangan Allah. Padahal dia lagi belajar ilmu sihir, namun dapat hidayah juga. Ada orang yang memusuhi Islam, ingin belajar Islam, maksudnya untuk menjatuhkan Islam, malah dapat hidayah dari situ. Dia mau kritik Al-Quran, ternyata malah dapat hidayah dari Al-Quran. Bisa. Terus nomor 6. Pemuda ini menyadarkan penyembuhan pada Allah, bukan pada dirinya. Sehingga hal ini menunjukkan janganlah tertipu dengan karomah atau kejadian aneh yang bisa diperbuat seseorang. Nah, jangan tertipu karena semuanya tetap kehendak Allah. Maka kalau dalam hal penyembuhan, sandarkanlah pada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit,
Dia katakan, wa idza maritu, jika aku sakit, fa huwa yasfin. Allah yang menyembuhkan aku. Dia bukan katakan dokter yang menyembuhkan. Bukan katakan, oh ini obat mujarabnya luar biasa yang menyembuhkan, bukan. Namun sandarkanlah Allah yang maha menyembuhkan. Terus yang ketujuh, boleh menguji kebenaran seseorang ketika dalam kondisi ragu atau hati yang berguncang. Seperti pemuda ini menguji apakah yang benar adalah tukang sihir ataukah rahib atau pendeta dengan melempar binatang besar. Boleh menguji seperti itu. Namun kalau dalam syariat Islam, Bu, sudah ada. Ini kan kita lagi bicara syariat sebelumnya. Kalau untuk kebimbangan seperti ini, kita punya solusi, lakukan sholat. Sholat apa? Sholat apa, Bu? Sholat istikharah. Ya, kalau syariat Islam sudah ada sholat istikharah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Cara lakukannya bagaimana? Seperti 2 rakaat biasa. Setelah sholat istikharah, baca doa sholat istikharah. Baca doa setelahnya. Doanya bagaimana? Cari di internet. Panjang. Ya, ada di situ doanya. Baca doa itu setelah itu. Mau pakai teks nggak apa-apa, baca gitu teksnya itu. Itu kalau ada kebimbangan, keraguan pada sesuatu, baca itu. Biasakan itu istikharah. Waktunya kapan? Bebas. Ya, waktunya bebas. Mau malam hari sholat istikharah boleh, siang hari di waktu duha juga boleh. Terus yang ke-8. 8. Pendeta tadi menyarankan pada pemuda untuk mengatakan, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Ini menunjukkan bahwa mengakal-akali orang lain atau berbohong itu boleh jika ada maslahat seperti saat perang atau untuk menyelamatkan diri. Nah, berarti dibolehkan jika untuk tujuan urgen. Anaknya nangis, terus bilang nanti mau belikan mainan. Ternyata ibunya bohong. Boleh nggak? Kata siapa? Urgen nggak, Bu? Urgen nggak bohong ketika itu? Enggak. Maka jangan iming-imingi sesuatu untuk bohongin anak, Bu. Nggak boleh. Nggak urgen kan? Nggak. Didiknya bukan kayak gitu, Bu. Para ulama sebut kayak gini, wah kamu sudah bohong itu sama anakmu sendiri. Ada kisah-kisah para salaf, para ulama masa silam, dia mau tawarkan pada anaknya itu kurma. Kamu nggak nangis, nanti kalau nggak nangis saya kasih kamu kurma. Ternyata kur ngapusi, nggak dikasih. Dia bilang itu sudah termasuk bohong itu. Dan ibu nanti didik anak juga untuk bohong. Suatu saat anak balas dendam itu, Bu. Ya, ibu diperlakukan kayak gitu lagi. Dia bisa beralasan, wah dulu kan ibu juga kayak gitu dengan saya sekarang balas. Bisa seperti itu. Maka bukan pendidikan yang tepat dengan cara seperti tadi. Ini cuma keadaan darurat, menyelamatkan diri daripada nanti dia ambil resiko, dia akhirnya nggak belajar lagi pada rahib, sudah dia nggak dapat ilmu. Dia ambil resiko seperti tadi. Terus nomor 9. 9. Ada orang beriman yang digergaji demi mempertahankan imannya. Demi mempertahankan imannya. Bu, tadi bayi tadi, Bu, itu bayi yang masih dalam omongan, belum bisa ngomong. Namun dengan izin Allah itu bisa ngomong saat itu. Itu dengan izin Allah. Seperti kisah Juraij. Ada bayi juga yang bisa ngomong ketika belum bisa ngomong, Allah kehendaki bisa ngomong. Sudah 2 kisah kita pelajari. Ada bayi yang sama-sama bisa ngomong padahal belum waktunya untuk ngomong. Terus 10. Allah selalu memenangkan kebenaran dan menolong orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Nah, maka selalu minta petunjuk pada Allah supaya ditunjukkan terus pada jalan yang lurus. Ibu sudah sering baca ketika baca surat Al-Fatihah. Pada ayat mana, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa pengertian siratal mustaqim?
Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalannya nggak bengkok. Jalan nggak bengkok bagaimana? Hei ibu-ibu, ibu bilang jalan yang lurus, ibu belum paham. Harus ada penjelasan lagi. Apa siratal mustaqim, Bu? Ya Allah ibu-ibu, Al-Fatihah loh bu. Apa siratal mustaqim? Iya, jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Apa guru melaku kene jalan lurus ya, Bu? Jalan orang-orang beriman. Iya, beriman itu ikuti siapa? Rinci dong. Saya misalnya orang belum tahu apa-apa itu, apa jawabannya kalau gitu? Al-Quran dan As-Sunnah, gitu aja. Catat siratal mustaqim. Bolak-balik mau coba Al-Fatihah, itulah sekali loh, Bu. Siratal mustaqim ini sudah saya ulang-ulang terus ini. 1. Jalan Nabi. Siratal mustaqim itu jalan Nabi. 2. Siratal mustaqim itu jalan para sahabat Nabi. 3. Kebenaran. 4. Islam. 5. Al-Quran. Ulang. 1. Jalan Nabi. 2. Jalan para sahabat Nabi. 3. Kebenaran. 4. Islam. 5. Al-Quran. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat ini, pengertian ayat ini, beliau katakan, siapa yang ikuti jalan Nabi, 1 tadi kan, lalu dia ikuti jalan sahabat, 2 tadi kan, maka berarti dia telah ikuti kebenaran. 3. Siapa yang ikuti kebenaran, berarti dia ikuti Islam yang benar. Siapa yang ikuti Islam yang benar, berarti dia sudah nurut Al-Quran. 5. Maka mau cari jalan siratal mustaqim di mana, Bu? Itu 5 tadi. Kalau sebutkan 5 ini jelas. Jadi jelas nggak? Jelas. Dulu kan cuma ngerti jalan lurus. Jalan lurus ki opo jalan lurus? Harus ada penjelasan, Bu. Nggak berhenti pada jalan lurus saja. Lurus, saya mau ikuti mana lurus gitu. Nah, itu tadi 5 jalan. Ada di sini. Semua maknanya satu, saling terkait. Jalan Nabi, jalan para sahabat. Jalan para sahabat, kebenaran. Kebenaran itu apa? Islam. Islam itu apa? Al-Quran. 5 ini saling terkait, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, itu ibu minta terus dalam sholat loh. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada wassolihin. Terus ghairil maghdubi. Apa ghairil maghdub? Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dimurkai orang-orang Yahudi. Walad dhalin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Yahudi punya sifat apa? Punya ilmu, nggak mau diamalkan. Nasrani punya sifat apa? Punya amal, nggak punya ilmu. Orang Muslim harusnya bagaimana? Punya ilmu, punya amal, ngaji terus diamalkan. Nggak kayak Yahudi. Yahudi ngaji, nggak diamalkan. Nasrani apa? Nggak ngaji, tiba-tiba ada amalan. Orang Muslim gimana, Bu? Punya ilmu, punya amal, ngaji makanya. Ngajinya tadi dihasilkan ilmu. Ilmunya untuk apa, Bu? Amalkan. Amalkan untuk siapa? Diri sendiri dulu. Lalu orang-orang sekitar. Jangan tujuan amal, saya mau debat suami saya pulang, memang suami saya ini sudah sesat ini kayaknya. Saya harus tunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Ustadz, gimana debat suami saya? Wah, saya nggak akan jawab kayak begitu, Bu. Ilmu itu perbaiki diri, Bu. Saya mau amal ini gimana ya biar amal saya bagus ya. Baru saya sampaikan pelan-pelan pada orang-orang dekat saya. Suami saya tahu amalan saya bagus, mudah-mudahan yo dapat hidayah. Gitu. Jadi ngaji itu bukan untuk nyalah-nyalahkan orang. Wah, ini takmir masjid saya ini memang paham terlan ini.
Dia itu sesat dulalah itu ya. Ustaz, dia itu ahlu bid'ah luar biasa Ustaz. Wah, nggak akan saya jawab kayak begitu. Ngaji, perbaiki diri dulu, dirinya baik. Baru orang-orang sekitar. Siapa dulu orang sekitar? Ibu siapa? Suami, anak-anak, keluarga besar gitu. Tugasnya di situ. Terus nomor 11. 11. Boleh bagi seseorang mengorbankan dirinya sendiri jika ada maslahat agama yang besar, seperti pemuda ini yang mengorbankan dirinya dan membuat seluruh rakyat beriman kepadanya. Kepada Allah. Dia di sini punya misi untuk apa? Orang-orang beriman nanti pada Allah. Kalau ada saat ini kalau sekarang ini wujudnya itu bom bunuh diri itu. Nah, ini bukan jadi dalil Bu untuk bom bunuh diri. Sudah tewas saja kamu nanti biar orang kafir itu dapat hidayah. Itu bukan tewas dan orang kafir dapat hidayah. Orang kafir malah marah-marah. Dia bom bunuh diri masuk ke area gereja misalnya, terus bom. Apa yang terjadi setelah itu Bu? Dicari. Itu yang tadi yang bom bunuh diri itu jenggotan itu. Setiap orang jenggotan memang itu teroris semuanya itu. Yang disalahin yang mirip dengan dia Bu. Padahal kelakuannya beda. Ini bukan jadi dalil untuk mendukung bom bunuh diri. Itu bukan bom syahid Bu. Bom kualat, mati sendiri kamu. Itu bunuh diri Bu. Gak ada bela-bela Islam di situ, gak ada. Jadi istilahnya bukan bom syahid. Itu gak ada syahid di situ Bu. Ya, jadi kalau orang nuduh saya mendukung teroris, dari dulu saya sudah bahas ini kayak begini Bu. Bilang saya dukung terorisme kayak gimana? Sejak bomnya Amrozi saja saya bantah. Bantahnya, ini lagi membahas di sini saya bantah. Ini bukan maksudnya untuk dukung terorisme, bukan. Nggak ada situ dalil sama sekali untuk itu. Nah, kalau ada yang bilang bom syahid itu boleh, itu fatwa dari mana? Menyesatkan. Itu sejak saya kuliah dulu itu, bom Amrozi tahun berapa? Dulu tahun berapa Bu? 2001 kalau nggak salah ya, 2001. Dari dulu sudah saya bantah itu. Nggak benar pakai dalil ini untuk dukung bom bunuh diri. Terus nomor 12. 12. Nampak jelas perbedaan Tagut dan Da'i ilallah. Tagut mengajak manusia supaya menjadikan ibadah pada sesembahan selain Allah, sedangkan Da'i ilallah mengajak manusia beribadat pada Allah saja. Nah, kalau Tagut ngajak untuk nyembah selain Allah, Da'i ilallah ngajaknya kepada Allah. Terus 13. Kadang seorang wali Allah diberi karamah berulang kali, tujuannya untuk mengokohkan imannya. Ya, tadi diselamatkan tadi pertama, dilemparkan dari gunung selamat, mau dibuang di tengah laut selamat. Berulang kali diselamatkan oleh Allah. Terus yang ke-14. Orang kafir tidak bisa membantah argumen dari orang beriman. Yang membuat mereka menolak kebenaran adalah karena sifat sombong yang ada pada mereka. Tadi dia mau membantah, bangnya kamu ada Tuhan lagi selain saya. Kan temannya tadi kan, bangnya ada Tuhan lagi selain saya. Dijawab, Tuhanmu dan Tuhanku sama, kita sama ini, kita sama-sama manusia. Ada yang menciptakan kita. Jawabannya gampang tadi, ya temannya raja itu beri jawaban. Terus yang ke-15. Orang yang zalim akan menindak orang yang tidak mau manut pada perintahnya dan menindak setiap orang yang beriman kepada Allah. Tujuannya supaya kekuasaan dunia mereka langgeng. Nah, orang yang zalim akan menindak orang yang tidak mau manut. Akhirnya dizolimi, ingin dibunuh. Ya, seperti itu. Nomor 16. Melalui orang zalim dapat muncul bukti kebenaran. Rakyat dalam kisah ini beriman kepada Allah disebabkan karena kokoh, jujur dan ketakutan pemuda ini hanya pada Allah. Nah, tadi karena berkat pemuda ini memikirkan cara cerdas gimana ini orang-orang bisa beriman, semuanya beriman ketika itu. Maka ada yang zalim malah yang lain itu jadi beriman. 17. Di antara bayi yang bisa berbicara padahal masih dalam omongan adalah bayi dalam kisah ini. Selain itu juga ada bayi yang diajak bicara oleh Jurais dan Nabi Isa alaihissalam. Berarti sudah berapa Bu? 3. Jadi ada 3 bayi ya yang bisa berbicara, yang masih dalam omongan. Ada satu kisah lagi. Kisahnya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Fir'aun itu pembantunya banyak, sampai tukang sisir anaknya ada sendiri. Tukang sisir anaknya ini beriman. Fir'aun marah besar, kok kamu bisa beriman pada Tuhannya Musa? Kamu kalau mau tetap beriman, saya akan bakar kamu juga. Nah, kisahnya hampir sama dengan tadi. Ibunya dengan
Anaknya yang masih bayi ingin disiksa, dilemparkan dalam api. Anaknya tadi hibur ibunya. Kamu gak usah khawatir, Bu. Kita berada di atas kebenaran. Dilemparkanlah dalam api. Sama dengan kisah tadi. Namun dengan orang berbeda. Terus nomor 18. Cerita ini menunjukkan mukjizat Al-Quran karena cerita ini hampir dilupakan dalam sejarah dan disebutkan dalam Al-Quran. Kan itu sudah sejarah sebelumnya. Islam itu bahwa ada Al-Quran. Al-Quran sebutkan lagi kisah sebelumnya. Dan kisah itu benar-benar ada. Mukjizat Al-Quran. Nomor 19. Boleh mengajari orang lain dengan menyebutkan kisah seperti ini. Karena kadang dengan nasihat langsung sukar diterima. Beda halnya dengan menyampaikan kisah. Nah, makanya ibu pelajari kisah-kisah tujuannya untuk ambil pelajaran. Dan ini juga bisa ngajarkan pada anak-anak. Ada kisah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus 20. Setiap pemuda hendaklah mencontoh perjuangan pemuda dalam kisah ini. Yaitu hendaklah ia berpegang teguh pada kebenaran dan terus bersabar. Jangan sampai terjerumus dalam jalan kesesatan walau diancam dengan nyawa. Kalau pemuda saat ini, ya ada yang sesat, ada yang waktunya habis sia-sia, waktunya habis dengan main games, betul nggak Bu? Anak-anak itu sekarang tangannya di jempolnya main terus sejak ibunya panggil, tunggu Bu belum rampung, lagi main PUBG Bu itu. Ibu nggak tahu nama mainannya toh? Nah, nggak tahu. Ibunya nggak tahu, padahal ibunya kasih HP. Pemain anak-anak itu habis sia-sia main tembak-tembakan, perang gitu. Waktunya habis untuk itu saja, ngegame saja terus. Mau ngajak ngaji yosulin, PR bagi kita semua. Ya, anak-anak lebih senang dengan cara-cara seperti itu. Maka ada pendekatan sendiri untuk anak-anak. Intinya mereka itu bisa jadi baik. Faktor utama lagi itu masalah lingkungan. Cari lingkungan anak biar mereka itu bisa kumpul dengan teman-teman yang baik. Terus 21. 21 wajib bagi setiap orang yang diuji keimanannya untuk bersabar meski harus mengorbankan nyawa. Namun dalam masalah ini ada dua rincian. Pertama, masalahnya kembali pada diri sendiri. Ketika diperintahkan mengucapkan kalimat kufur misalnya, maka ia bisa memilih mengucapkannya ketika dipaksa, asalkan hati dalam keadaan tetap beriman. Ia juga boleh memilih untuk tidak mau mengucapkan walau sampai mengorbankan nyawanya. Nah, ada yang diancam mati. Namun masalahnya untuk dirinya sendiri, Bu. Kamu kalau tidak mau beriman, saya bunuh kamu. Kamu kalau tidak mau kafir, saya bunuh kamu. Dia disuruh ucapkan kalimat kufur. Kamu harus ngakui Tuhan saya itu ini gitu. Dia kalau nggak mau, dia punya dua pilihan di sini. Pertama, ya sudah, dia nyawanya tadi terenggut alias mati. Atau yang kedua, dia tetap pertahankan apapun nanti resikonya. Pokoknya ada yang tetap mau hidup namun akhirnya ucapkan kalimat kufur. Namun karena dalam keadaan dipaksa, atau dia nanti memilih mati karena nanti dibunuh, karena tidak mau untuk mengucapkan kalimat kufur tadi. Ini maslahatnya untuk diri sendiri. Jadi punya dua pilihan ya, yaitu bisa milih untuk ucapkan kalimat kufur. Yang penting hatinya tetap dalam keadaan yakin Tuhan saya Allah. Ada yang kedua, dia memilih saya mati saja. Jadi baru saya ucapkan kalimat kufur. Terus sekarang masalahnya kembali pada orang banyak. Masalahnya kembali pada orang banyak. Misalnya kalau seandainya ia kafir di hadapan orang banyak, maka orang lain pun bisa ikut sesat. Dalam kondisi ini tidak boleh seseorang mengucapkan kalimat kufur. Ia harus bersabar walau sampai dihilangkan nyawa. Ya, itulah maksud kisah ini tadi. Ini masalahnya untuk orang banyak. Kalau pemuda ini ikut maunya raja, orang-orang tetap kafir. Terus hal ini dapat kita temukan dalam kisah Imam Ahmad yang masyhur. Ketika ia dipaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk bukan kalam Allah, Imam Ahmad enggan dan akhirnya ia disakiti dengan dicambuk. Tetapi beliau tetap kokoh memegang prinsip Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Jika Imam Ahmad tidak memegang prinsipnya tersebut, tentu manusia akan ikut sesat. Nah, apa maksud Al-Quran itu kalamullah itu bukan makhluk? Al-Quran itu firman Allah. Allah nyampaikan pada Jibril langsung. Jibril dengar. Jibril sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad terima wahyu dari Jibril sebagaimana yang Jibril langsung terima dari Allah. Tidak ada yang diubah-ubah Jibril sama sekali. Itu maksudnya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah langsung, bukan makhluk.
Imam Ahmad, ulama besar di masa silam, Imam Ahmad bin Hanbal sedang mempertahankan itu. Seandainya dia tidak mempertahankan seperti ini, Al-Quran saat ini sudah rusak. Karena dia tokoh besar ketika itu, ulama besar saat itu yang punya pengaruh luar biasa. Terus 22. Hadis ini juga menunjukkan terkabulnya doa orang yang dalam kondisi terjepit, seperti doa pemuda ini ketika ingin dilempar dari gunung dan ditenggelamkan di tengah lautan. Berarti doa orang kondisi terjepit itu terkabul. Dengan catatan ini orangnya siapapun, Bu. Wong kafir pun tetap bisa terkabul. Karena ini tidak dipersyaratkan beriman, Bu. Dia dalam kondisi apa tadi, Bu? Terjepit. Sudah susah, punya masalah banyak, datang ke kuburan, berdoa di situ. Minta kepada penghuni kubur. Pulang, doa terkabul. Apa seperti ini jadi benar tadi datang ke kuburan? Enggak. Allah lagi uji dia itu. Lagi menguji dia, yang salah malah terwujud doanya. Alias Allah sedang menguji dia dengan istidraj. Ya, Allah menguji dia dengan apa? Istidraj. Terus yang ke-23. Kisah ini mengajarkan wajibnya bersabar ketika disakiti, padahal berada dalam kebenaran. Ya, sabar ketika disakiti oleh siapapun. Ada istri dari suaminya yang nyakiti, ada atau tidak? Ada. Ada dari suami disakiti istrinya, ada juga. Ada yang kondisinya dari anak-anaknya. Ya, ada yang kondisinya dari orang tuanya, ada yang kondisinya dari keluarga besar. Maka sabar ketika berada di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk pembahasan kita siang ini. Gak ada pertanyaan, Bu? Enggak usah. Kan cuma cerita-cerita aja, Bu. Cerita nggak perlu nanya. Bagaimana hukum berkurban kambing dari patungan beberapa atau banyak orang? Karena tidak mampu tapi ingin berkurban. Boleh, namun statusnya cuma makan daging kambing. Statusnya bukan jadi kurban. Alias cuma belajar kurban. Paham, Bu? Yang nyumbang urunannya 100 orang. Dapat kambing 1. Boleh nggak kambing tadi disembelih terus dimakan? Boleh. Statusnya kurban atau tidak? Bukan. Kambing cuma urunan 1 orang, sapi dari urunan 7 orang. Bu, nggak boleh protes untuk ini, Bu. Sudah syarat baku, paten. Ibu nggak bisa utak-atik gini. Namun yang 1 kambing tadi boleh diniatkan pahalanya untuk 1 keluarga. Untuk sapi tadi urunan 7, 1/7 sapi boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Bagaimana juga jika iuran dari siswa sekolah untuk memenuhi kurban? Tadi pagi anak saya mau dikasih uang 30.000 untuk dapat kambing 1. Saya ikut nyumbang. Namun nanti statusnya cuma makan daging kambing. Alias apa? Belajar kurban. Mau kurbannya gimana, Bu? Ada orang 1 ngasih kambing situ untuk dikurbankan, gitu. Paham ya? Jadi aturannya sudah paten seperti ini. Saya akan bahasin nanti pekan depan, nanti ada pengumumannya, tunggu saja. Saya bahas khusus tentang masalah kurban. Nanti pagi, hari Rabu pagi, tunggu infonya belum tersebar. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Insya Allah pada pertemuan pekan Kamis keempat lagi. Kisah berikutnya adalah kisah 3 orang dari Bani Israel, si buta, si botak, dan punya penyakit kulit. Ya, 3 ini dari kisah Bani Israel. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.